Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Untuk semua keluarga besar SMA Negeri 3 Teladan Jakarta, sekarang kami sudah bersama Kak Franka Surya. Di sini, saya Prameswari Priyanka Triguna yang akan memandu acara pada hari ini. Oke, di sini perkenalkan ada Kak Franka Surya. Halo. Ya, halo Kak. Jadi gimana kabarnya bisa sampai di sini Kak? Baik, alhamdulillah. Senang banget bisa datang lagi ke SMA 3. Udah banyak berubah dan tetap keren pastinya. Wah, keren banget ya. Buat tanya-tanya nih Kak, sekedar info. Kira-kira Kakak tuh alumni dari tahun berapa Kak? Tahunnya lama sih, 98. Wih, tahun jauh banget ya Udah berarti. lama ya. Udah berapa tahun sama kita nih berarti? Iya, Jauh tahu. banget ya berarti. Pura-pura muda tapi. Oh ya, pura-pura muda ya, tetap kece lah meskipun angkatannya udah old, tapi tetap kita semua di sini sama lah ya. Oke, di sini kita boleh tanya-tanya mengenai profesi Kak Franka. Kakak boleh kira-kira cerita gitu dari bagaimana proses kakak kerja dari awal sampai bisa di sini sekarang. Jadi karir aku saat ini title-nya banyak sih. Jadi orang sebutnya modest fashion expert, tapi juga aku co-founder markamari.com, dan juga co-founder dari Modest Fashion Weeks. Itu event modest fashion yang udah diadain di 5 negara, Istanbul, London, Dubai, Jakarta, Amsterdam. Insya Allah tahun depan lebih banyak lagi. Amin. Doa terbaik pasti dari kita anak-anak alumni SMA Negeri 3 dan begitupun juga kitanya. Amin. Terus kira-kira Kak, ada kesulitan dengan memulai kegiatan pekerjaan kakak? Kesulitan pasti ada ya. Jadi aku mau sedikit cerita dulunya. Aku di SMA 3 introvert banget, pemalu banget. Nggak kayak gini lah. Jadi memang banyak yang kaget, oh Franka sekarang udah berubah gitu, sekarang udah berani jadi speaker di mana-mana, berani menciptakan kreasi. Tapi kalau misalnya kita kilas balik ya, aku memang orangnya introvert gitu loh. Jadi kesulitan pasti banyak, terutama aku kerja kan, aku bikin event pindah-pindah negara kan. Kita bertemu dengan orang dengan segala macam sifat dan kelakuan. Jadi kita juga kita berusaha mensejajarkan diri sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia, pastinya suka dipandang rendah gitu kan. Daripada mungkin bangsa Eropa atau Amerika gitu kan. Tapi itu semua bisa berubah, maksudnya kita bisa merubah mindset orang kalau misalnya kita memang fokus berkarya, kita tahu apa yang kita lakukan. Dan sebenarnya perjalanan aku yang luar biasa, jatuh bangun di luar negeri ini, aku tulis dalam buku. Jadi baru keluarin buku namanya Random Thoughts of Franka, artinya pikiran acaknya Franka. Dari aku kecil sebagai orang introvert, terus aku ada masa SMA juga, jadi orang kuper, suka dibully. Terus aku kemudian pindah negara, terus juga akhirnya bikin kreasi yang insya Allah bisa meninggalkan banyak manfaat buat orang kayak gitu. Wah, hebat banget sih Kak. Jujur kita termotivasi banget karena gimana ya, angkatan sekarang tuh mungkin bisa lihat ada banyak anak introvert tapi menutup diri ya Kak. Tapi di sini kemungkinan dari cerita kakak yang kakak buat buku itu tuh lumayan memotivasi kita sekarang sebagai anak-anak introvert bisa mulai membuka diri kiranya ya, bisa saat membaca buku kakak. Jadi sih sebenarnya aku bilang tadi juga, aku cerita sama kamu ya, maksudnya keadaan sekarang di SMA ini itu nggak ada yang abadi. Jadi misalnya kamu pun misalnya kayak aku dulunya SMA juga pemalu, aku nggak berani ngomong sama orang gitu kan. Cuma kelebihannya orang introvert tuh kita mengamati dan akhirnya kita belajar. Ketika orang istilahnya underestimate kita jadi pengen membuktikan diri. Nah di situ adalah sebenarnya berkah. Jadi karena aku dulu sering banget digituin, akhirnya aku ngumpet, aku berkarya gitu, aku bikin ini itu. Semakin aku ngerasa sakit atau ngerasa dikecilin orang, aku semakin banyak berkarya. Jadi mungkin ada orang menghabiskan dirinya tuh kalau sedih nangis atau apa. Nah aku sebaliknya, aku bikin karya supaya bisa menghibur diri. Jadi akhirnya karyaku pun akhirnya berbicara sendiri. Jadi akunya nggak bisa berbicara, karyaku berbicara, sampai akhirnya orang pada bilang, oh ya Franka oke ya, keren ya, karyanya begini ya, begitu ya. Ya itu makanya, jadi salurkan energi kamu, energi sedih, energi nggak pede, energi apa yang
kamu rasakan ke dalam karya, karena itu pasti bagus gitu. Pasti bagus kalau dilatih terus kayak gitu. Iya betul Ya. banget Kak. Lumayan bagus, berarti tuh buat anak-anak introvert tuh boleh banget kalian bisa mulai baca bukunya Kak Franka ini. Pasti tuh bakal mungkin sedikit demi sedikit diri kalian bakalan terbuka. Semuanya itu proses, seperti tadi Kak Franka udah bilang, semua hal kehidupan yang terjadi di SMA itu nggak bakal selamanya seperti ini. Jadi itu pasti semua berproses. Betul, termasuk juga anak-anak yang populer. Maksudnya jadi populer tuh keren banget, tapi memang sebenarnya kayak Tuhan ngasih kamu jadi populer itu pasti ada maksudnya. Iya betul. Tuhan pengen kamu merubah sesuatu, membuat sesuatu menjadi lebih baik. Jadi bukan buat kamu sendiri gitu loh. Makanya pun sekarang misalnya orang udah kenal sama aku berpikir apa yang bisa aku lakukan untuk merubah dunia fashion lebih baik. Akhirnya aku bikin project melibatkan pengungsi internasional. Aku membuat fashion menjadi tagline baru, fashion for all. Orang-orang baru boleh direngkuh, jangan cuma kita peduli sama orang yang terkenal aja, karena sebenarnya orang-orang, kalau kita peduli sama orang terkenal aja, lalu bintang di masa depan itu siapa? Jadi kita cuma peduli sama orang-orang dengan angka-angka tinggi, dengan orang-orang yang udah ketahuan ngetop, yang udah ketahuan orang pasti tepuk tangan. Akhirnya kita kehabisan bintang, kehabisan talent. Padahal sebenarnya Indonesia tuh luar biasa kan, hebat-hebat banget Iya, gitu. banyak banget semuanya, tapi cuma nggak ada kesempatan. Betul banget. Gitu sebenarnya. Ya betul sih, di sini sekarang sebagai kita anak-anak introvert yang kira-kiranya ada teman-teman yang nggak bisa membuka diri, di sini tuh kalian bisa berproses sekiranya. Jadi jangan karena kalian introvert kalian merasa takut. Jadi cobalah buat buka diri kalian sendiri, karena kita kan nggak tahu bakat apa aja yang kita punya selama ini. Dan sampai sekarang ini ya inilah hasilnya. Kita berproses dari anak introvert dan hasilnya tuh bisa menjadi kalau kalian mau usaha. Ya seperti itu sih Kak. Jadi dan juga bidang-bidang tuh kita mesti coba semua. Jadi sebelum aku ke fashion, aku udah nyoba musik, aku pernah ke film, aku pernah ke jurnalistik, semua dicoba karena kita nggak pernah tahu kita nih jago di mana gitu loh. Jadi jangan kayak oke, aku dilahirkan cuma untuk taruhlah musik dan kamu taruh diri kamu di dalam box. Akhirnya kamu nggak tahu, mungkin kamu bisa jadi jagoan juga di tempat lain gitu loh, sampai akhirnya betul banget, aku bisa bikin karya gede gitu karena aku ngebiarin diri aku kayak kertas putih. Kita nyoba, oke, aku bagus di mana, kalau misalnya aku nggak bagus di sini ya udah nggak apa-apa, masih ada bidang lain, masih ada 1000 jalan menuju impian istilahnya. Bener gitu. banget. Ya. Bener banget sih Kak, bener. Ya untuk itu perkiraannya ada hal yang pengen disampaikan Kak untuk kira-kira teman-teman sekalian sebagai alumni, kira-kira ada sesuatu? Pastinya aku pengen banget memang cobaan sekarang mungkin lebih berat ya. Orang ngelihat kita dari follower kita gede apa enggak, kamu populer apa enggak. Kesannya yang nggak populer itu nggak berarti. Jadi tolong dihapus tuh semua pikiran itu. Jadi belum tentu yang sekarang populer akan populer selamanya, belum tentu yang sekarang nggak populer akan nggak populer selamanya. Jadi dunia itu nggak ada yang tetap ya, semua berubah dan kita mesti siapin diri gitu loh. Kalau misalnya sekarang kita dalam posisi oke, coba bantu orang yang kurang pede, misalnya coba sertakan dia gitu, belajar jadi orang besar. Jadi hatinya kita dibesarin sehingga dapat rezeki dan kesempatan lebih besar lagi. Jadi mungkin skalanya bisa jadi bukan cuma di SMA tapi nasional, mungkin dunia gitu. Kalau hati kita seluas itu, jadi luasin hati, bersihin hati. Banyak banget kesempatan depan mata, jangan khawatir. Misalnya kamu sekarang sedih, it's not gonna be forever. Sekarang kamu bisa dibully, it's not gonna be forever. Berkaryalah, bikin sesuatu, jangan takut bertanya, jangan takut belajar. Everything will be okay. Your happiness will come anyway. Emang kakak itu paling beda ya. Ya pada dasarnya gitu sih Kak. Untuk kita sebagai generasi sekarang ini, hal itu kita tuh sekarang udah terpatok sama followers doang Kak. Jadi kita melihat orang yang famous itu bakal jadi orang yang bakal terhormat banget. Padahal kita belum tahu misalkan di atas langit itu masih ada langit lagi. Dia pun jatuh, masih ada orang lain juga yang masih dasarnya talentnya tuh lebih high class kan istilahnya. Tapi orang-orang zaman sekarang itu memberi penilaian kalau yang paling bagus itu yang paling terpandang orang-orang famous. Jadi buat kita yang dasarnya emang punya bakat tapi kita nggak bisa punya suatu tempat untuk disalurin, jadi itu kita direndahin orang. Betul, aku dulu pertama jadi jurnalis fashion, aku masuk fashion, orang pada ngetawain aku. Orang fashion, orang majalah fashion ngetawain aku. Franka, kamu terlalu ramah, Franka, kamu terlalu simple. Akhirnya sekarang udah ketemu, mereka nunduk sebenarnya melihat aku. Maksudnya aku bukan siapa-siapa, tapi maksud aku mungkin mereka mengingat, oh dulu aku pernah begini sama Franka gitu kan. Kalau kita humble,
menurut aku apa aja di dunia ini mungkin. Aku pernah di WhatsApp Lindsay Lohan, dia mau konsultasi fashion sama aku. Aku pernah ketemu putri-putri apa yang pengen jadi klien aku dari luar negara. Jadi aku masuk New York Times. I never feel this kind of thing karena dari dulu, dari zaman jebot, orang selalu bilang aku nggak gitu worthy untuk jadi orang fashion karena nggak pakai tas branded, nggak begini, nggak begitu, nggak begini gitu loh. But in the end, kalau misalnya kita fokus dan kita bersihin hati dan kita luasin hati, memang akhirnya apa aja yang ada di dunia ini mungkin gitu. Meskipun kamu nggak ada backing, contoh orang tua kamu bukan siapa-siapa, kamu semua sendiri, itu apa aja mungkin gitu. Karena ini buminya Tuhan kan. Betul banget, buminya Kak. Tuhan gitu loh. Iya, justru jatuh bangun yang kakak alamin itu malah bikin kakak sukses sampai sekarang ya. Karena kita jadi wise ya, karena kita Iya. dulunya belajar dari bawah, kita belajar apa orang biasa ngecilin, akhirnya kita pun Iya. jadi wise. Ketika kita misalnya mencapai sesuatu, aku bawaannya pengen ngebantu, makanya kalau ngelihat anak lemah, bawaannya aku pengen bilang, hey, let me help you. Jadi aku sekarang salah, bukannya aku tersipu sama yang angkanya gede. Iya, Aku betul. ngelihat ada anak talented tapi dia pemalu, lemah, pasti aku pengen bantu. Pasti aku pengen bilang, hey, yuk ikut gue gitu. I will give you some chance. Kayak di buku aja, juga ilustratornya tuh ilustrator baru. Dia nggak pernah bikin buku gitu kan. Dia baru belajar itu, aku lihat talented, ayo jadi ilustrator aku. Fotografernya, dia fotografer baru dan dia waktu itu aku temuin dia lagi di Twitter nyolekin semua orang, bilang, hey, tolong dong lihat page aku lihat followernya masih 200, tapi aku bilang dia orang keren banget. Akhirnya aku colek, aku DM, aku bilang, yuk mau nggak ikutan di buku. Akhirnya orang bilang, bukunya fotonya keren, ilustrasinya keren. Ya itu, kita harus memberi kesempatan sama orang-orang baru yang memang sebenarnya luar biasa, cuma belum dapat kesempatan aja. Ya, berarti pada dasarnya di sini tuh momen kita buat ngulurin tangan buat teman-teman kita, iya. One day ketika kamu ada di dalam posisi yang oke, ya itu yang harus kamu lakukan, merengkuh orang-orang baru. Kalau misalnya kita cuma mengiyakan, oh aku cuma pengen kerja bareng sama orang terkenal aja, yang angkanya besar, ya udah selesai. Akhirnya kita akan berada dalam kumparan yang sama. Iya. Semua pasti juga bakal berubah karena gak semuanya pasti selalu berada di atas kan, karena hidup tuh sebagai roda berputar juga ya Kak, karena kita kadang bisa di atas, kadang juga di bawah. Betul. Ya, oleh sebab itu kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada berarti ya. Betul, siapin hatinya. Iya. Sekarang kita mulai memperbesar hati lah istilahnya ya. Biar rezekinya besar. Iya, kalau hatinya besar, rezekinya besar, kemungkinannya besar gitu loh. Iya, betul. Kita memantaskan diri kalau sebutannya gitu. Iya, betul banget Kak. Jadi istilahnya di sini tuh kita jangan pernah berkecil hati ya, apapun yang kalian miliki tuh ya kalian salurin. Kayak seperti kakaknya sudah bilang, kalau misalkan punya bakat, dicoba aja. Kamu bisa di bakat ini. Kalau misalkan kalian nggak bisa, ya kalian bisa coba yang lain. Karena tuh semua hal itu nggak menutup kemungkinan apapun yang kita punya itu ya disalurkan aja, karena talenta yang udah Tuhan berikan itu harus kita kembangin kan dasarnya ya Kak. Betul, jangan takut jadi pemula sebenarnya. Betul banget. Udah pasti kalau jadi pemula pasti kita bego dulu, depannya nggak apa-apa gitu kan, tapi asal belakangnya jadi jago. Soalnya kalau misalnya kita nggak paham tapi kita fokus terus, pasti jadi jago. Lama-lama kita pasti jadi jago. Jadi jangan takut memulai, jangan takut diledekin orang. Hey, misalnya contoh, kamu misalnya pengen jadi content creator, nggak ada followersnya, ya bikin aja konten terus gitu kan. Maksudnya cari sesuatu yang lain gitu kan. Jangan ini ngapain bikin konten orang nggak ada followernya, emang ada yang suka, ya terserah orang mau ngomong apa. Iya. Asal kamu fokus. The world can say anything what they want gitu, itu nggak penting. Yang penting adalah apa yang kamu biarkan itu masuk gitu. Kalau misalnya kamu bilang kamu singa, meskipun kamu sebagai kucing, ya kamu nggak jadi singa lama-lama gitu loh. Baik, kamu lihat di kaca kamu lihat singa gitu, padahal kamu sebenarnya kucing. Maybe one day you will be singa gitu kan. Iya. Kalau kamu pede dan terus berkarya sih sebenarnya. Ya, istilah kita harus berani tampil aja begitu ya Kak. Jangan karena tipis kata-kata kuping. orang. Iya, betul. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu berarti ya kalau emang kita udah yakin sama passion kita, ya tutup kuping tutup mata, udah jalan aja lempeng kan. Betul. Iya. Terus mungkin satu lagi yang aku pengen sampein, dulu aku sebelum mencapai semua cita-cita, aku bikin album foto di Facebook yang rahasia, yang dikunci buat aku sendiri. Iya. Jadi aku taruh di situ, aku 10 tahun lagi. Aku taruh misalnya aku pakai jilbab, aku tadi nggak jilbaban. Kedua, aku keliling dunia, terus aku jadi penulis. Aku taruh semua di situ dan dikunci aja gitu, nggak usah dikasih dia siapa gitu. Jadi akhirnya reminder gitu ya Kak. What happened adalah ketika aku buka lagi, alhamdulillah udah tercapai semua. I think you need to do that as well. Kita nggak pernah tahu kan apa
istilahnya universe gonna do to you gitu. If you put it together gitu kan, your visuals di album itu dicari fotonya, misalnya pengen punya mobil ini, taruh fotonya, ininya taruh dikunci aja gitu kan, dan nanti buka lagi 5 tahun kemudian, see what happen, mungkin kamu akan surprise with Iya, the result. betul banget sih Kak. Dah, kira-kira untuk semangat Kakak untuk bisa sampai di sini tuh apa yang buat Kakak itu pengen maju terus Kak? Nggak mau aku dulu tuh begini, terus aku sekarang tuh mau berubah karena aku tuh bukan Kak Franka yang dulu lagi. Itu apa yang Kakak motivasiin dari diri sendiri? Apa ya, kalau aku bilang ya itu, semakin aku memang semakin orang bisa ngecilin aku, semakin semangat aku berkarya, karena aku nggak bisa jelasin ke semua orang untuk seneng sama aku kan, istilahnya gitu. We cannot make everyone like us, right? Even though kamu udah senyum terus gitu kan, kamu traktir terus orang, belum tentu dia akan suka kamu. Jadi udah fokus aja sama yang kamu kerjakan, dan janji sama diri sendiri kalau sampai mimpi kamu tercapai, apa kira-kira yang mau kamu lakukan, kayak gitu sih. Iya. Jadi itu yang aku lakukan. Misalnya dulu ketika aku dikecilin di fashion, terus aku ada catatan aku, oke, one day kalau aku dikenal, aku mau fashion lebih ramah, aku mau lebih baik dan menolong orang, sehingga fashion bisa berubah menjadi dunia yang ramah gitu. Akhirnya ya itu yang aku lakukan, aku bikin pembaruan kayak gitu. Asli, so do what you can do. I think semua orang punya caranya masing-masing untuk bertahan di dunia yang rimba ini. Iya. Asal jangan takut jadi diri sendiri, terserah orang mau ngomong apa. Bukan orang terkenal doang yang bisa sukses, itu 100%. Aku pun bukan siapa-siapa. Aku pun bukan siapa-siapa. Bahkan ada orang sampai sekarang, oh Franka bukan siapa-siapa. Emang bukan siapa-siapa, but I'm a human. Kan? Kayak Tuhan melahirkan kamu ke bumi, ada artinya. Artinya, dia pengen kamu melakukan sesuatu gitu. Dia pengen melakukan kamu sesuatu, dan ya udah cari arti kamu. Apa sih arti kamu di sini? Warna apa sih yang pengen kamu corotin di bumi ini gitu. Dan semua punya kesempatan yang adil sebenarnya kalau kamu mau berusaha. Iya, betul juga. Jadi mau dari latar belakang kita kayak apa, ekonomi kayak apa, itu nggak bakal mempengaruhi kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi ya kita kalau hidup lihat ke depan, jangan melihat yang ke belakang lagi. Itu semua udah jadi masa lalu dan bakal jadi pelajaran buat kalian. Ya seperti kalian bisa lihat di sini Kak Franka, hidupnya udah kayak 100% mungkin gak kebalik, tapi ada proses yang berubah. Setidaknya ya seperti itu ya Kak. Betul. Ya, jadi tuh kita jangan pernah takut untuk nyoba sesuatu hal yang baru. Orang mau menghujat ya terserah mereka, tapi kita kan yang tahu diri kita sendiri. Ya udah jalanin aja sampai sekarang bisa lah. Betul. Termasuk kalau kamu lagi nyaman sekarang, misalnya ekonomi keluarga kamu lagi oke. Aku pun waktu di SMA 3 dulu ekonomi keluargaku oke banget. Tapi begitu lulus papaku bangkrut. Akhirnya berubah banget 24 derajat. Ada di buku semua. Dan kalau kita nggak siap perubahan, emang udah selesai gitu loh. Karena memang dunia itu serimba itu. Jadi you need to open your heart, tahu kalau nggak ada semua yang pasti dan konstan, everything changing. Makanya kamu juga harus beradaptasi, harus siap sama perubahan kayak gitu. Iya, jadi ya jatuh bangun itu udah biasa, pasti semuanya bakal berproses. Jadi kayak kalau misalkan kita emang jatuh di sini, jangan itu menjadikan hal untuk kita untuk berhenti, malah untuk terus nyoba, aku pasti bisa. Jadi karena kita dijatuhin pada saat ini, yaudah kita ngebuktiin kepada mereka, aku bisa kok sampai saat ini, sampai kayak Kak Franka. Jadi kayak ya udah, kalian tinggalin semua pikiran-pikiran yang bikin kalian jatuh di saat itu dan terus maju aja. Betul. Ada satu kalimat ajaib yang mungkin bisa dipikirin. Kalau aku bilang happiness is near. Ketika aku lagi sedih banget atau lagi jatuh, aku ingat happiness is near. Kebahagiaan itu dekat. Jadi besok aku akan bahagia. Kalau misalnya besok bukan bahagia, besoknya aku akan bahagia. Sampai itu terjadi, sampai akhirnya it's happening gitu loh. Mungkin itu agak lama dikit, mungkin sedihnya, karena nanti bahagianya akan dibikin lebih lama lagi. Jadi everything itu kan proporsional ya. Jadi ya udah, bawa santai aja. Ya, nah itu tuh, balikin kata-kata happiness is near. Orang-orang tuh pasti mikir, kalau misalkan kita udah mengalami suatu hal yang bahagia banget, pasti orang bakal berpikir kayak, kapan ntar pasti kita bakal sedihnya sesedih banget itu. Jangan kan berpikir seperti itu, malah mikir kayak, oh kebahagiaan tuh ada di depan, malah kita harus tetap ngincer itu kan. Jangan berhenti, jangan malah kayak kita ngerasa ya bentar lagi kita senang terus juga sedih lagi, ntar ngurung diri lagi, terus stres. Ya buat apa, nggak peduli juga kan kayak gitu. Malah itu malah berhenti kita di tengah kan. Betul. Ya jadi semua hal-hal yang ada di pikiran kalian itu ya dilawan semuanya. Karena
gimana ya, pada dasarnya itu kalau kita nggak mau mencoba ya kita nggak bakal bisa. Itu Betul. semua tuh bermulai pada diri kita sendiri juga dasarnya kan Kak. Betul, dan orang tuh sebenarnya cuma mikirin diri sendiri. Jadi ketika kamu peduli sama pikiran orang, misalnya oh si ini pasti nganggap gue gini nih, baju gue gini, orang itu juga lagi mikirin diri dia. Sebenarnya nggak ada yang peduli sama siapapun, paham ya? Iya benar-benar. Jadi ingat aja itu. Jadi ketika kamu ngerasa kok aku nggak pantas, jangan-jangan orang yang kamu pikir dia lagi mikirin kamu lagi mikirin diri dia juga nggak pantas. Jadi ya udah sama-sama we all sama-sama lagi berusaha menemukan apa arti kita di dunia ini. Jadi di bawah santai aja, kita semua sama-sama pengembara lah, istilahnya sama-sama pencari dan lagi berusaha supaya kita punya arti di dunia ini. Jadi nggak usah dipikir ribet orang mau ngomong apa, terserah orang ngomong apa, yang penting di otak kamu siapa, kamu ngapain, mimpi kamu apa, itu yang penting kayak gitu. Make it flow aja intinya. Jadi kalau misalkan ya kalian ya kita doang yang hanya tahu diri kita sendiri, jadi ya kita yang harus mengubah diri kita, kurangnya apa, ya harus mengkoreksi diri sendiri dasarnya. Jangan kita hanya mementingkan pikiran dari orang lain aja yang kayak misalkan Priyanka tuh cuma bisa di situ doang, kamu nggak bakal bisa di lain, oh biarin aja. Kita yang tahu diri kita sendiri, kenapa kita nggak coba kan? Betul. Iya. Betul. Makanya sekarang tuh jangan membiarkan orang lain tuh ngejatuhin diri kita sendiri. Misalnya kalau dibilang kamu tuh gini-gini banget, kamu tuh kebanyakan ngomong, kebanyakan cerewet dan lain sebagainya, ya udah biarin aja. Kalau itu emang diri kita sendiri ya be yourself. Betul. Iya, Apalagi kalau misalnya kamu lagi berusaha mencapai satu cita-cita ya. Maksudnya pohon, kalau kamu mau ngambil buah kan kamu harus naik pohon tuh, pasti kan anginnya kenceng banget kan. Kalau misalnya kamu nggak mau ditiup angin ya jangan naik pohon gitu kan, istilahnya gitu, di bawah aja, tidur aja. Tapi belum tentu itu nggak ada yang ngehujat, pasti orang ngehujat juga, pasti ada aja salahnya, kok kamu tidur mulu, istilahnya gitu kan. Gila nih bikin ini bikin itu, kok pede banget bikin ini, terus lu maunya gue ngapain gitu kan. If you follow, it's like ngapain, terus gue ngapain dong supaya lo bikin seneng. Intinya dia nggak seneng aja, cuma komen aja. Jadi ya udahlah gitu kan, yang penting kamu baik, kamu nggak jahatin orang, kamu ya udah itu aja udah cukup gitu. Jadi nggak usah bikin berusaha keras banget supaya orang suka, karena nggak akan suka-suka juga akhirnya. Di traktir tiap hari pun tetap aja nggak suka juga, pasti ada salahnya. Iya benar nggak? Mau kita sebaik apapun juga orang bakal nilai ada jeleknya aja pasti, kecil apapun. Padahal kita juga emang aku ngapain sama ya, selama ini kita ngapain aja, kayak gak ada hubungannya juga, tapi ya namanya juga manusia ya ada-ada aja pasti. Kalau apalagi kalau semakin deket kan pasti friksi semakin besar ya. Jadi ya udah seadanya aja sih menurut aku. Ya sekarang di sini peran kita tuh tinggal ya mencari-cari teman, terus kita saring lagi kira-kira mana yang cocok untuk kehidupan pergaulan kita, mana yang untuk dunia pekerjaan, mana hanya sekedar teman basa-basi aja. Karena itu juga pada dasarnya bakal mempengaruhi kehidupan kita yang kedepannya. Kalau misalnya nih kita bahasa kurang pantasnya mungkin kita temenan sama tukang parkir, ya nggak tahu kedepannya bisa kita jadi tukang parkir. Tapi kalau misalkan kita bergaul sama orang kayak bos, manajer, terus udah jadi manajemen, lah siapa tahu tiba-tiba kita bisa jadi orang selanjutnya kan? Iya, jadi ya teman itu penting banget memilih, karena ada juga teman yang mengajak ke kebaikan, ada yang keburukan. Ada misalnya teman kita contoh lah, teman kita kerjanya ngeluh terus, aduh, lama-lama kita ikutan aduh, ngerti gak? Iya, kalau misalnya bener. kita ketemu temen yang kok kayaknya ini orang ini banget ya, maksudnya fokus banget, ya udah kita jadi ikut gitu kan. Memang penting banget. Jadi kalau menurut aku kelamaan berada di lingkungan yang toksik juga jelek. Jadi kalau aku sih, kalau misalnya ada pengaruh buruk nih, misalnya aku bikin sesuatu nih terus dibilang oh Franka gini, ya udah aku langsung lari sih sebenarnya. Aku bilang ya udah aku selamatin jiwa aku dulu deh gitu. Maksudnya not because I don't love you, tapi energi kamu tuh nggak bagus buat aku. Jadi aku agak melipir dulu deh gitu, karena aku memang lagi pengen meraih sesuatu nih, aku lagi mau bikin kreasi ini nih. Kalau aku terus menerus istilahnya dengerin kata-kata kamu dan aku jadi nggak suka sama diri aku, ya nggak jadi nih karyanya gitu kan. Akhirnya ya itu selamatin diri gitu, kayak misalnya ketemu teman, misalnya teman yang suka gosip terus misalnya kan, cari-cari kesalahan orang, lama-lama kita jadi julid gitu. Makanya kayak ada teman sukses gitu, kita tepuk tangan buat teman itu, ya itu melatih meluaskan hati gitu. Berarti kita memang seluas itu hatinya, berarti kita layak berada di tempat yang lebih tinggi. Kalau belum apa-apa ada teman sukses terus kita julid, kita cari, ya udah akhirnya kamu ada di kotak itu doang gitu, karena gak bakal jadi apa-apa udah ya. Because you cannot be with successful people. Karena apapun yang terjadi, baru sukses dikit udah julid, ya kan? Begitu akhirnya kamu
berada dalam lingkungan yang orang-orang nggak sukses gitu kan. Iya. Karena kamu tidak seluas itu hatinya, makanya dibikin gampang. Kalau misalnya ada orang sukses, tepuk tangan, senengin gitu, oh keren, pacu diri kamu. Jangan ngerasa kayak oh kompetisi, dia saingan gue. Santai aja, semua orang punya rezeki masing-masing kok. Iya, betul banget. Ya intinya circle pertemanan itu sangat penting banget dasarnya. Kalau emang kan kita mau merubah diri yang menjadi lebih baik, ya kita harus berani keluar dari circle itu. Kalau emang dasar udah toksik, ya buat apa dipertahanin Buat dasarnya? apa kan? Kayak misalnya kamu nggak keren kalau kamu nggak gini. Oh itu kan definisi keren kamu. Kalau aku nih limited edition. Nice. Kalau aku ngomong beda gitu, banget tuh. kalau aku ngomong gitu, kalau misalnya bilang orang fashion harus gini, oh ya nggak apa-apa, itu orang fashion yang biasa. Kalau aku limited edition, aku begini, gitu, pakai caraku, gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita nggak usah ikut urusan orang kan. Tapi betul banget, you Kak. happy with your way, I'm happy with my way. Everyone is happy, that's it. Gitu. Bener banget sih Kak. Iya dasarnya ya begitu ya, gimana ya, orang-orang tuh banyak aja ocehan kayak nggak suka sama diri kita atau apa lain sebagainya. Ya itu biarin aja, itu jadi masukan buat kita. Tapi ya kalau emang dasar hal itu merugikan kita, ya udah biarin aja udah. Karena kita yang tahu potensi diri kita itu seperti apa untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan emang kita punya sesuatu yang lebih tapi dihujat oleh orang, ya coba kita dengerin kata hati kita sendiri. Emang pantas gak kita ngejalan hal ini ataupun enggak gitu. Betul kayak gitu aja. Asal kita baik, that's enough gitu loh. Tapi nggak perlu membeli persahabatan, membeli pertemanan gitu. Karena you are worthy as well gitu. Kamu mikirin pikiran orang, kamu lupa diri kamu orang juga gitu. Ngerti nggak? Kira-kira gitu. Kita mikirin pikiran orang, perasaan orang, tapi kadang kita lupa diri kita orang juga yang perlu diperhatiin. Ngerti nggak sih? Iya, betul. Kadang juga. kita suka berkorban terlalu banyak kan, supaya si ini senang, gue mesti begini gitu kan. Tapi kita lupa diri kita juga perlu diperhatiin juga loh. Kita orang juga, kita manusia juga. Iya. Ada istilah sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh gak enakan gitu sama orang lain. Misalnya diminta tolongin, Priyanka aku boleh minta tolong ini nggak? Benernya tuh hal ini berpengaruh sama aku kayak terus kalau aku bantuin dia, aku jadi keteteran di masalah ini. Tapi aku nggak enak sama dia, yaudah aku bantuin aja. Tapi kita tuh malah justru memperbaiki nama kita, tapi kita nggak memprioritaskan diri kita apa yang kita butuhkan. Betul, bantu ketika kamu bisa bantu. Jangan sampai lupa sama diri kamu, karena kamu orang juga, itulah istilahnya. Iya, bener banget. Kita mikirin orang, diri kita orang juga. Kalau kita nggak merhatiin diri kita, siapa yang merhatiin diri kita? Nggak ada. Iya. Akhirnya terlupakan aja udah begitu. Iya, nah jeleknya sekarang kayak gitu. Ya intinya sekarang balik lagi ke diri kita lagi sendiri. Intinya bagaimana kita berproses untuk bisa menjadi seperti ini. Ya karena diri kita sendiri, just be yourself intinya. Be yourself, do good, it's enough. Iya betul banget. Jadi omongan orang itu ya istilahnya kalau misalkan diobrolin, ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Jadi yang penting kalian saring-saring aja, yang negatif udah kalian buang aja udah. Ya istilahnya sekarang kita bisa perbaikin diri terus, yang penting ya perbaikin diri terus. I think maksudnya in the end pasti semuanya akan baik. Iya gitu. Bener banget sih Kak. Ya intinya gimana ya, kalau kita emang mau mencari sesuatu hal itu ya terus dicari, jangan kalian berhenti cuma karena obrolan orang lain. Kayak misalkan kita tahu yang pembuatnya Facebook, terus kayak KFC, dia gagal beberapa kali kan, gak cuma satu percobaan dan langsung jadi. Itu semua pasti berproses. Terus Thomas Alva Edison bikin lampu juga sampai penemuan ke 1000 kalinya baru sukses kan, kita nggak ada yang tahu kan. Kalau misalnya kita coba terus, oh mungkin bisa berhasil, coba lagi bisa berhasil. Tapi ya yuk coba terus aja sampai kalian akhirnya dapat satu titik terang di mana kalian bisa, wah ternyata aku berhasil juga ya. Betul. Dan berhasil tuh maksudnya bukan coba sekali gagal terus stop gitu, nggak ada gitu. Dia aja 1000 kali. J.K. Rowling juga udah tua dulu baru sukses kan. I mean everything is changing. Itu depends on you. Your future is depends on you, ya kan. Apapun yang terjadi di masa depan itu semua itu akan dipengaruhi dari hari ini. Nanti nggak dari hari ini, dari kamu. Apakah kamu gampang dipengaruhi orang? Apakah kamu membiarkan masa depanmu disetir sama orang dengan pendapat-pendapatnya? Yang penting kamu udah tahu apa yang kamu pengen, kamu tahu cara meraihnya dengan benar tanpa menyakiti orang, istilahnya kayak gitu ya. Ya udah, dengan niatnya dilurusin dan janji kalau misalnya one day kamu sukses, kamu akan memberi balik kepada society, whatever it is, kayak gitu. Iya, intinya berarti kita harus membuat ya list apa aja yang pengen kita tuju untuk kedepannya. Terus ya kita memberikan appreciate gitu buat diri kita sendiri. Kalau kita emang udah berhasil, ya berilah satu hal untuk diri kita untuk membalas kebaikan yang udah kita perbuat juga kan. Kayak
wah aku ternyata berhasil di bidang ini, apa yang pengen aku berikan lagi ke kehidupan aku untuk selanjutnya. Betul. Iya, jadi jangan pernah merasa puas untuk di saat ini juga. Ya, jadi itu aja ya kira-kira teman-teman, kita udah dengar sepatah dua kata dari Kak Franka dan itu lumayan memotivasi banget buat kita. Ya, kira-kira itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, hello everyone, welcome back again with us. Sekarang kita masuk di bagian Q&A sama Kak Franka lagi. Ya, jadi tadi sebelumnya ada 2 pertanyaan dari teman-teman OSIS kita ya. Tadi ada yang memberikan pertanyaan. Mungkin dari yang mulai yang pertama Kak bisa dijelaskan? Dari soal geng-gengan ya, apakah zaman aku ada geng-gengan apa enggak? Ada banget sih, dulu ada outsider, terus ada juga geng cantik, ada geng-geng banyak banget memang. Aku pribadi, aku ada di geng yang apa ya, nggak ada namanya, cuma gengnya tuh cewek-cewek yang suka bahasa Inggris ya. Betul, aku suka bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya dibilang gaul juga enggak, dibilang kuper juga enggak, tengah-tengah ya. Orang geng asik sendiri sih kayaknya. Iya. Apa ya? Aku seperti aku bilang tadi, aku bukan orang gaul, cuma memang aku dulu pas hotel gini tiba-tiba suka nyanyi dan kebetulan banyak yang suka. Siapa yang tahu Kak Franka bisa gitu nyanyi kan. ternyata ya? Suara aku, jadi aku ekspresiin introvertnya aku macannya di panggung doang, istilahnya gitu. Jadi pemalu giliran ada hotel atau kesempatan buat tampil pasti nyanyi kayak gitu sih. Apa ya, kalau menurut aku geng itu bagusnya memang support system ya, pastinya mendukung kalian ketika kalian ngerasa sendiri. Tapi aku bilang jangan eksklusif, jangan kayak oh ya gue cuma mau main sama geng gue doang. Karena memang kenyataannya banyak orang-orang yang kita anggap kutu buku zaman dulu, ternyata pas di future-nya dia jadi keren banget gitu loh. Jadi Kayak kebayang nggak? Kebayang kayak misalnya kamu ngerjain orang atau kamu ngecilin orang di masa lalu, ternyata pas ketemu in the future, ternyata dia udah keren. Tapi kamu jadi bingung mau ngomong apa karena Speechless jadinya you ya, Kak? remember the past kan, kamu mungkin berbuat yang tidak nyaman sama dia gitu. Jadi menurut aku, saran aku paling dalam, baik sama semua orang, termasuk sama kutu-kutu buku atau orang-orang kelihatan apa kuper, kelihatan pemalu. Kamu nggak pernah tahu dia jadi keren banget gitu loh. Paham nggak? Termasuk banyak juga orang-orang yang dulunya gaul juga jadi keren banget juga banyak. Tapi there's always surprise. One day ketika kamu ngadain apa sih kayak reunian, kamu pasti akan kaget dan jangan sampai kagetnya kamu tuh bikin kamu gak enak. Iya. Ngerti gak sih? Gak enak karena pernah ngapain Ternyata aku pernah kayak gini, tapi sekarang Kak Franka kayak gini. Aduh, aku harus ngapain nih sekarang? Nah iya, bingung itu ya? pasti Kalau bakal jadi banyak aku pertanyaan. sih bawa santai aja, karena aku bilang ya udah, maksudnya itu masa lalu, kayak kita masih muda. Tapi nggak semua orang segampang itu, ada yang dalam gitu kan. Iya, ada yang bisa hal kayak gitu jadi kayak masuk dalam banget. Aduh, aku merasa bersalah banget ya. Iya. Pernah giniin Kak Franka, sekarang dia kayak gini, aku pun gak jadi apa-apa. Itu pasti bakal jadi sudah jadi bakal dorongan banget buat jadi, dia kan. baik sama semua orang ya, jangan lupa gitu. Tuh, baik sama semua orang, jangan pilih-pilih orang. Oke, sekarang kita boleh masuk pertanyaan yang kedua Kak, yang mengenai inspirasi Kakak mengenai berkreasi itu ya. Ya, modest fashion itu dulu sebelum aku pindah dari Indonesia, memang kan udah ngetop di sini Muslim fashion, tapi begitu aku pindah, aku tinggal di Turki, di situ tuh sebenarnya gede banget industrinya dan nggak saling mengenal gitu. Nah terus aku bilang kenapa ya Muslim fashion atau Islamic fashion atau apapun itu mentok, nggak pernah ditulis di Vogue atau majalah-majalah fashion, nggak pernah di New York Times segala macam. Akhirnya aku came up with solution, karena aku sih pemikir, yang aku tadi bilang kelebihan dari introvert adalah pemikir. Akhirnya aku bilang, oh harus dikemas dalam kemasan yang baru, namanya modest fashion. Itu buat semua agama, siapapun wanita dengan berbagai agama boleh pakai baju tertutup. Itu adalah definisi baru dari fashion, baju tertutup tapi keren. Jadi hijab atau Muslim fashion adalah bagian di dalamnya, tapi nggak semua modest fashion itu harus pakai jilbab. Nah akhirnya rumus aku yang baru itu diterima sama semua orang, sampai kita masuk Vogue Italy, Vogue Arabia, kita masuk New York Times, Fashion Post, Guardian, Business of Fashion, everything akhirnya mengiyakan, hey modest fashion is a new term. Dan kita pun akhirnya melahirkan banyak selebriti baru, influencer-influencer modest fashion di seluruh dunia, yang akhirnya jadi ngeboost gara-gara new definition itu, kayak gitu, new term. Istilah baru itu. Iya benar juga. Itu jadi boleh tuh buat teman-teman sekalian, kalau misalkan emang mau jadi modest fashion ya ngobrol-ngobrol aja sama Kak Franka. Boleh, nanti follow aja Franka Surya di situ ya.
Iya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, menurut dari pribadi aku, kira-kira bagaimana untuk Kakak tuh memotivasi anak-anak generasi sekarang itu yang bakal bisa berusaha keras sampai Kakak go internasional tuh kayak gimana Kak? Aku mau bilang kita harus menyadari ketika kita menjadi orang Indonesia atau orang Asia, kita harus berusaha 4 kali lebih keras. Jadi jangan baper. Memang semua orang Asia atau semua orang Indonesia harus berusaha lebih keras. Tapi anggap aja itu sebagai motivasi. I mean you can do it. Tapi ya itu, amati dulu medan perangnya istilahnya, lalu came up with solution kayak gitu. Iya betul banget Kak. Yaudah deh, berarti kita terakhir tutup dengan bagaimana testimoni Kakak deh dengan ulang tahun SMA 3 nih. Ulang tahun acara kita pada bertepatan 28 Oktober yang berjatuhan tepat saat Sumpah Pemuda. Iya. Kira-kira apa yang mau Kakak sampaikan? Ulang tahun SMA 3 tahun ini pastinya berarti banget karena aku balik lagi ke SMA yang udah lama nggak aku kunjungi. Beri tepuk tangan dulu dong, kakak bisa balik lagi. Dan aku pikir ya itu, pemuda Indonesia harus lebih percaya diri dalam berkreasi, dan kita harus pede. Kita menjadi orang Indonesia, semua orang berhak membuat negaranya bangga, termasuk kalian yang duduk di pojokan. You can do it. Dan kalau aku bisa, kalau aku si pemalu ini bisa, you can also do it. Kalau aku bisa, kenapa kalian enggak? Istilahnya kayak gitu baru juga. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi Kakak pernah kan hotel tahun terakhir Kakak itu Kakak nyumbangin suara mas Kakak istilahnya. Boleh nggak nih Kakak nyanyiin sedikit? Jangan, sekarang suara gue dijelek. Ih, gak apa-apa. Gak apa-apa Kak, setengah aja. Apa ya? Setengah aja. Kira-kira lagu Mars SMA 3 Kak. SMA 3 apa ya? Gimana ya? Selamat berjumpa, kami ucapkan kepada sahabat semua. Boleh Kak? Gak bagus suaranya sekarang. Gak apa-apa Kakak. Kamu nyanyi, aku ikutin. Oke, berarti kita mulai dari jaya-jayanya aja. 1, 2, 3. Jaya jayalah SMA 3 untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Udah gitu aja ya. Udah ya, kita tutup sekarang. Thank you. Oke, berarti ya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Yeay. Makasih Kak Franka.